Kenapa bangsa Indonesia tidak menggunakan sama sekali bahasa penjajah Belanda atau penjajah Jepang? Bahkan bangsa Indonesia sama sekali membuang kedua bahasa penjajah tersebut. Ini penyebabnya. Negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia dijajah oleh bangsa Spanyol selama kurang lebih dari 350 tahun. Mereka menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasanya. Demikian juga dengan Brazil yang masih setia menggunakan bahasa Portugis. Ada pula Malaysia dan Singapura yang dijajah Inggris lebih dari 100 tahun. Meskipun bukan bahasa nasional, namun di Singapura, bahasa Inggris masuk sebagai salah satu dari 4 bahasa resmi. Dan di Malaysia, mereka fasih menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut beberapa ahli, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Namun, mengapa penduduk Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda? Meskipun terdapat perbedaan mengenai angka pasti, berapa lama sebenarnya Indonesia dijajah oleh Belanda, namun bisa dipastikan, kontak Indonesia dengan Belanda dimulai sejak tahun 1596. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dari Jepang yang menjajah selama 3,5 tahun. Kemudian pada tahun 1949, secara resmi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada yang menarik di sini. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak menggunakan bahasa dari mantan penjajah seperti di negara-negara lain. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu pada saat itu diangkat sebagai bahasa perjuangan dan bahasa resmi proklamasi kemerdekaan. Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme Indonesia yang kuat dan aspirasi untuk membangun negara merdeka dengan identitas budaya dan bahasanya sendiri. Jika ditelusuri, rupanya jauh sebelum Indonesia merdeka, Belanda yang menjajah paling lama di Indonesia. Ternyata tidak terlalu memaksakan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional di wilayah jajahannya. Pada masa perdagangan VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda Bersatu, memiliki hubungan penting dengan perkembangan bahasa di Indonesia. Selama masa perdagangan VOC yang berlangsung sekitar 2 abad, dari abad ke-17 hingga ke-18, banyak pengaruh budaya dan bahasa Belanda yang masuk ke Indonesia. Namun bahasa Belanda tidak menjadi bahasa yang dominan atau resmi pada saat itu. Sebaliknya, bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia lebih banyak digunakan dalam perdagangan dan interaksi sehari-hari. Bahasa Melayu sebetulnya telah digunakan sebagai bahasa perdagangan di seluruh wilayah Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Hal ini membuat bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi yang umum di antara berbagai suku dan etnis Nusantara. Ketika Belanda masuk untuk memulai perdagangan selama masa VOC, Belanda mempengaruhi beberapa aspek budaya, termasuk musik, seni, arsitektur, dan bahasa. Namun, pengaruh bahasa Belanda cenderung lebih terlihat pada kata-kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Belanda memperkenalkan kata-kata baru dalam bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Hal ini menjadi awal pengaruh bahasa Belanda di Nusantara. Bahasa Melayu yang digunakan luas di kawasan Nusantara mulai mengalami perkembangan sebagai bahasa yang lebih kaya dan formal. Terutama terjadi pada abad ke-19, ketika bahasa ini digunakan dalam literatur, pers, dan pemikiran intelektual. Ketika pemerintah Belanda mengambil alih wilayah jajahan dari VOC pada awal abad ke-19, mereka lebih mudah dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan bahasa Melayu untuk menguasai penduduk asli. Dalam bidang pendidikan pun, alih-alih menggunakan kurikulum bahasa Belanda, pemerintah Belanda justru mengembangkan kurikulum Melayu untuk penduduk asli. Pada masa penjajahan Belanda atas wilayah Hindia Belanda, Belanda tidak terlalu bergairah untuk menceramahi dan mendidik penduduk asli, kecuali jika menyangkut kelompok yang dapat diuntungkan. Misalnya, kalangan bangsawan atau kelompok terpelajar. Bagi Belanda, rakyat jelata hanyalah budak yang bisa dimanfaatkan tenaganya saja. Namun pada awal abad ke-20, untuk mempertahankan kontrol penuh atas wilayah jajahannya, Belanda mulai mengenalkan bahasa Belanda secara luas. Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
Belanda juga membuat kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan bahasa asli penduduk setempat. Selain itu, Belanda juga mengizinkan beberapa media massa seperti surat kabar untuk dicetak dalam bahasa Belanda. Namun semua itu sudah terlambat, karena penduduk pribumi sudah disatukan dengan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda yang lahir di tahun-tahun pergerakan kemerdekaan, yaitu pada 1928 yang mengikrarkan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tentu hal ini menjadi tamparan bagi kolonial Belanda, yang menunjukkan bahwa upaya persebaran bahasa mereka telah gagal. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang kuat dalam perjuangan nasional, dan digunakan secara resmi setelah kemerdekaan. Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dan tekad untuk memiliki bahasa sendiri yang menggambarkan identitas dan persatuan nasional. Setelah kemerdekaan, dilakukan upaya pemurnian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Hal ini melibatkan pemutusan kata-kata pinjaman asing dan pengembangan kosakata yang mencakup berbagai aspek kehidupan modern. Proses ini dikenal sebagai bahasa Indonesia yang bersih atau ejaan yang disempurnakan. Bahasa Belanda hanya menjangkau 2% dari total penduduk Indonesia saat kemerdekaan. Kebanyakan bangsawan menengah atas dan pengusaha yang bisa berbahasa Belanda. Pada saat itu, bahasa Inggris juga sudah berkembang sebagai bahasa penting dalam dunia bisnis. Ditambah lagi, sudah menjadi bahasa ketiga yang populer pada masa Belanda. Sehingga setelah Indonesia merdeka, bahasa Inggris mengambil alih bahasa Belanda sebagai bahasa terpenting kedua. Mempunyai pengalaman panjang di bawah kolonialisme Belanda, masyarakat Indonesia tentu memiliki sentimen negatif terhadap penjajahan dan penindasan kolonial Belanda. Sehingga membuat bahasa Belanda yang pernah disebarkan tidak dilestarikan ke generasi berikutnya. Meskipun di kalangan masyarakat bahasa Belanda punah seiring bergantinya generasi, namun, bahasa Belanda dapat dipelajari di universitas seperti yang ada di Universitas Indonesia. Biasanya yang mempelajari bahasa Belanda ada hubungannya dengan studi hukum. Sebab hukum Indonesia sebagian berdasarkan hukum Belanda, dan banyak dokumen dari masa penjajahan masih berlaku. Di samping itu banyak sumber referensi sejarah, linguistik, filologi, kedokteran, teologi Kristen, dan misiologi, banyak yang ditulis dalam bahasa Belanda. Fun fact-nya, menurut beberapa sumber, 10.000 kosakata orang Indonesia berasal dari bahasa Belanda loh lovers. Mulai dari isyarat sederhana, ucapan sehari-hari, dan istilah teknologi. Sangat banyak dipengaruhi bahasa Belanda. Seperti kata kaos, berasal dari bahasa Belanda kaos, yang artinya kain tipis. Kata apotik, berasal dari bahasa Belanda apotek, yang artinya adalah tempat yang menjual obat-obatan. Kata kereta api berasal dari bahasa Belanda train, artinya kereta, dan spoorweg artinya jalan kereta api. Kalau kamu orang Jawa, mungkin bilangnya sepur, ya nggak sih? Selain itu, beberapa merek teh di Indonesia yang dibuat sejak era penjajahan masih mempertahankan ejaan dan desain Belandanya, seperti contoh kemasan ini. Pengaruh bahasa Belanda juga sangat terasa di Kota Malang. Pemerintah setempat melestarikan nama-nama jalan pada masa penjajahan Belanda yang masih menggunakan bahasa Belanda, seperti Ijenstraat, atau dalam bahasa Indonesia adalah Jalan Ijen. Ada juga nama-nama orang penting berkebangsaan Belanda yang menjadi nama jalan, seperti Daendels Boulevard dan Rijksstraatvan. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih, lovers? Itulah saudara kenapa bangsa Indonesia tidak mau menggunakan bahasa penjajah. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang telah meruntuhkan bahasa penjajah. Jangan sekali-kali kita menggunakan bahasa penjajah. Terima kasih.